Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini jam 4:30. Oke. Di sini aku mau buat video tutorial mengenai percabangan dalam JS atau branching. Nah, yang akan kita pelajari di sini ada 5 ya. Yang pertama itu ada percabangan if, yang kedua percabangan if else, yang ketiga percabangan if else if, yang keempat switch case, dan yang kelima ternary. Oke, jadi di sini aku udah buat satu file, yaitu dia percabangan, dan satu file lagi dia file JS branching. Jadi di sini kita pakai JavaScript yang eksternal. Oke, langsung aja kita praktekin yang pertama dulu, yaitu yang if. Oke. Nah, if ini kapan sih dia dipakai? Nah, jadi if ini dia dipakai ketika hanya ada satu keadaan, kondisi itu cuma satu, kita bisa pakai if. Oke. Percabangan if. Kemudian sorry. Di sini kita kasih ID. ID-nya sama aja ya, ID-nya if. Oke, di sini kita buat scriptnya. Kita buat scriptnya itu kita buat dulu aja ya, branchingnya. Nah, branchingnya itu gimana ya? Di sini aku udah nginiin itu ya temannya. Ini buat sintak branching if, ini if else if, switch case, dan ini ada ternary. Oke. Nah, cara buatnya gimana? Yang pertama kita buat variabel dulu. Kita buat variabel. Nah, variabelnya apa? Kita kasih di sini misalnya nilai nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Atau variabel yang kita punya di sini itu misalnya 75. Oke, kita langsung masuk ke if. Jadi apabila si nilai rata-rata lebih besar dari, misalnya nih ya, dari 70, apa kondisi yang akan terjadi? Yaitu yang akan terjadi adalah kita kasih dokumen kemudian get element by ID biar dia muncul. Get element by ID, kita masukin tadi ID-nya apa? Yaitu if. Pakai inner HTML sama dengan selamat kamu naik kelas, misalnya gitu ya. Selamat kamu naik kelas. Oke, nah jadi gini. Jadi apabila ini kan variabel yang kita buat itu 75, dia berarti kondisinya itu lebih besar daripada 70. Berarti harusnya yang muncul itu selamat kamu naik kelas. Kita Ctrl S dulu. Nah, kita kasih nih si branchingnya itu ke sini. Nah, gimana caranya? S C sama dengan kita lihat ya, branching itu di mana, itu di JS. Terus di sini JS slash. Nah, di sini udah ada branching atau script, kita masukkan branching. Kita cek dulu follow link. Oke, betul ya. Kita Ctrl S, coba kita buka pakai open with live server, harusnya muncul. Nah, di sini muncul ya, percabangan if selamat kamu naik kelas. Oke, langsung kita masuk ke percabangan yang kedua, yaitu percabangan if else.
Nah, if else itu digunakan ketika apa? Jadi if else itu dia digunakan ketika ada dua kondisi, yaitu kondisinya benar atau salah. Oke. Percabangan if else. Oke. Kita kasih ID-nya if else juga. Kemudian kita balik ke sini ke branchingnya. Ya, kita taruh di sini syntax branching if else. Nah, di sini kan ada dua keadaan. Kita buat variabel dulu nih. Kita pakai nilai rata-rata lagi ya. Nilai rata-rata kita punya misalnya 85 ke bawah. If apabila nilai rata-ratanya misalnya ini lebih besar daripada 65, apa yang akan terjadi? Nah, di sini nih. Get element by ID. Kita kasih ID-nya tadi. ID-nya itu if else inner HTML sama dengan selamat kamu naik kelas. Ini kalau misalnya dia nilai rata-ratanya itu di atas 65. Tapi kalau kondisi yang kedua, yaitu kondisi else, apabila ini kan kondisi pertama, ini else yang kedua, ini kondisi yang kedua, yaitu berarti dia itu nilainya selain dari ini atau kurang dari 65. Dokumen get element by ID, kita kasih ID-nya itu if else. Di sini kita pakai inner HTML sama dengan kalau misalnya dia rata-ratanya di bawah 65 berarti maaf kamu tidak naik kelas. Nah ya, ini kondisi pertama atau kondisi benar, dan ini kondisi yang kedua apabila dia salah. Nah, variabel yang kita punya di sini itu 85. Nah, 85 itu lebih besar daripada 65. Jadi seharusnya yang akan muncul di sini adalah selamat kamu naik kelas. Kita Ctrl S. Kita Ctrl S lagi, kita open with live server, kita buka. Wah, belum muncul. Kenapa dia belum? Oke, berarti ini ada something wrong, ada yang salah. Apa ini yang salah? Belum, kita tutup ya. Kenapa dia nggak mau muncul? Apa yang salah? Percabangan if else. Typo guys. Kita buka. Nah, udah. Selamat kamu naik kelas. Kenapa yang muncul selamat kamu naik kelas? Karena variabel yang kita punya itu adalah 85.
Udah, oke. Terus hati-hati ya, emang kalau misalnya ngoding itu typo sedikit salah. Nah, kemudian di sini yang nomor 2 udah, kita buat yang ketiga. Yang ketiga itu mengenai if else if. Nah, percayakan if else if itu digunakan ketika ada kondisinya itu lebih dari 2 kondisi. Jadi ini lumayan panjang codingannya ya. Yang nomor 3 yaitu percabangan if else if. Oke. Kita buat P yang kedua, kita kasih ID. ID-nya juga if else if. Oke, kita buat ini ya. Yang pertama kita masukkan variabel untuk nilai rata-rata. Di sini kita pakai si promo. Jadi nanti dia itu bakalan muncul notifikasi biar kita masukin nilai yang kita punya itu berapa. Nah, kata-katanya itu di sini kita pakai masukkan nilai rata oke, tanda seru. Barusan di sini kita kasih variabel si peringkat. Oke. Kita tutup. Nah, di sini kita mulai membuat si keadaannya. Oh, sorry guys, Afan. Ini kita salah server. Ini harusnya kita taruh di ini ya, syntax branching switch case. If else if itu belum pakai ini. Kenapa? Sorry. Ini ngantuk kayaknya jam segini recording. Oke. Gak apa-apa. Yang ketiga itu var. Kita kasih variabel dulu. Variabelnya kita berapa? Kita masih pakai nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya kita misalnya 85. Langsung kita kasih kondisi if kalau nilai rata-ratanya itu lebih besar atau sama dengan 90, kondisi yang akan terjadi adalah dokumen kita elemen by ID-nya kita masukin ID-nya itu if else if kita pakai inner.ml. Kalau nilai dia lebih dari 90 berarti misalnya selamat kamu peringkat pertama. Oke, kita buat beberapa kondisi ya. Udah, ini if. Kemudian kalau misalnya dia ini kan if, kemudian kita kasih if else if. Kita buat keadaan lagi. Kalau misalnya nilai rata-ratanya dia itu
lebih besar dari 80. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita copy paste dari sini aja ya. Biar cepat. Selamat kamu peringkat kedua. Oke, kita buat kondisi ketiga, yaitu else if kalau misalnya si nilai rata-ratanya dia itu lebih besar dari 70, maka kondisi yang terjadi adalah copy kamu peringkat ketiga. Oke, kita udah punya 3 kondisi, kita kasih satu kondisi lagi, yaitu else itu kalau misalnya dia itu bukan 3 dari kondisi ini, dia masuknya ke else. Langsung aja kita kasih dokumen get element by id if else if inner.html. Selamat kamu naik kelas ya. Selamat kamu naik kelas. Oke, Ctrl S, kita masukin ke sini. Ctrl S juga. Coba kita buka. Nah, jadi tulisannya selamat kamu peringkat kedua. Kenapa tulisannya selamat kamu peringkat kedua? Karena nilai yang kita punya itu di atas 85. Nah, jadi yang bekerja yang mana? Yaitu yang ini. Oke. Dan kita belajar yang ketiga. Itu sih maafan, ini yang keempat ya. Syntax branching, switch case. Oke. Jadi di sini kita buat variabel dulu. Sama-sama pakai nilai rata-rata. Di sini kita pakai from. Nah, from itu maksudnya apa? Jadi nanti kita input data nilai kita tuh di sini. Tulisan di promnya itu apa? Masukkan nilai ratamu. Oke, udah. Dan di sini kita kasih variabel peringkat ya. Variabel peringkat. Oke, jadi dia ini yang nanti yang nentuin kamu peringkat berapa kondisi-kondisinya. Oke. Kita langsung kasih di sini switch atau true. Jadi sebenarnya syntax branching switch case itu dia sama aja kayak if else if ya. Sebenarnya sama aja sih. Cuman ya kita coba aja dah. Di sini tuh ada ini ya, ada kondisi true. Kondisi true itu berarti kalau misalnya dia benar, maka dia akan berjalan. Kondisi yang pertama itu yaitu ketika ada case nilai rata-rata
dia lebih besar atau sama dengan 90, maka yang akan terjadi adalah dokumen get element by id. Kita belum buat ya, yang keempat kita buat dulu di sini. P4 itu percabangan switch case. Kita ketik P juga, kita kasih ID-nya sama dengan switch case. Takut typo guys, soalnya susah. Get element by ID-nya apa? ID-nya kita masukin switch case. Nah, apabila dia kondisinya itu lebih besar daripada 90, maka yang akan terjadi adalah selamat kamu peringkat pertama. Oh, sorry. Kita kasih peringkat dulu ya, variabel peringkatnya. Variabel peringkatnya itu selamat kamu peringkat pertama. Kemudian ini doc switch case, kita kasih dot inner HTML biasa. Apa yang akan kita masukkan itu sih peringkat. Terus ini kita kasih break biar dia udah stop sampai sini. Udah, sekarang tinggal kita copy paste aja biar cepet. Kita mau buat beberapa keadaan. Nah, di sini ya, sorry. Udah salah. Case pertama, case kedua, ini misalnya dia jadi 80, dia jadi peringkat kedua. Di sini dia jadi peringkat ketiga. Kalau misalnya 70 ya. Kemudian dia kondisi yang terakhir kita kasih kondisi default. Kondisi default itu apabila dia itu enggak salah satu dari 3 ini, dia pakai default. Itu peringkatnya kita masukin aja selamat kamu naik kelas gitu ya. Selamat kamu naik kelas. Dokumen dan get element by ID. ID-nya apa? Kita tulis switch case HTML, kita pakai si peringkat.
Ctrl S, percabangan Ctrl S. Oke, nah di sini udah merah. Nah, udah nih masuk ke nilai rata-rata saya kita 87. Oke, apa yang muncul? Nah, selamat kamu peringkat kedua karena kita pakai atau kondisi kita itu ini di atas 80 tapi dia di bawah 90. Selamat kamu peringkat kedua. Oke, sekarang kita belajar yang syntax branching ternary. Syntax branching ternary itu sebenarnya dia juga sama sih kayak si yang lainnya juga. Sama sebenarnya kayak yang lain. Kita kasih variabelnya sama sih, nilai rata-rata. Misalnya kita di sini punya nilai rata-rata misalnya 78 gitu ya, kayak aja 78. Kita di sini buat variabel peringkat. Variabel peringkatnya misalnya kalau nilai rata-ratanya dia di atas 80, atas 80, maka dia itu jadi kayak yang pakai tanda tanya gitu loh. Kalau misalnya dia benar berarti jawabannya ini, kalau misalnya enggak berarti jawabannya ini. Itu dah. Kita kasih tanda tanya di sini. Oke, kalau misalnya dia kondisinya benar ya, di atas 80 ya, yang akan muncul tuh selamat kamu peringkat pertama. Tapi kalau misalnya dia enggak, kasih pilihan kedua, opsi kedua, yaitu dia jadi kalau nggak sesuai nih sama ini, berarti opsi yang terjadi itu yang ini gitu lah gimana. Jadi selamat kamu naik kelas. Oke, jadi kalau syntax branching ternary itu gitu, jadi ada tanda tanya. Kalau misalnya jawabannya dia benar, sini berarti yang pekerja ini. Tapi kalau enggak ini, tim pekerja ini. Gitu deh. Dokumen kita elemen by ID. Kita juga belum buat ini yang nomor 5. Ada enggak? Oke. 5 itu percabangan switch case. Kasih lagi, kita kasih ID-nya sama switch case. Ctrl S. Sini kita land by ID-nya tadi mana sih tadi? Elemen by ID-nya. Ternary saya. Sorry. Saya berulang ngantuk ini teh ya. Ternary. Maaf ya teman-teman. Ini kayaknya tuh belum ngopi. Ini kayak gini. Oke. Ternary. Nice. Oke, ini HTML. Nah, kita kasih di sini sih variabel peringkat. Oke. Ctrl S. Di sini udah ada. Ctrl S juga. Kita buka di sini. Ini yang itu masih kemasukan ya, misalnya dia 9 aja dah. Oke. Nah, kenapa sih percabangan switch case-nya belum mau muncul? Apa yang salah? Jangan-jangan typo lagi nih.
ternari. Nilai rata-rata, lihat nilai rata-rata. Terusnya musuh nih, selamat kamu naik kelas. Ternari, apa yang salah? Harusnya sih udah bener ya. Nah, tuh udah muncul selamat kamu naik kelas. Kenapa selamat kamu naik kelas? Karena kondisinya itu dia nilai yang kita punya itu 78. Sedangkan dia kan nggak sesuai sama si ini. Itu yang bekerja. Oke, mungkin itu sekian dari saya ya. Jadi hasil codingannya ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Ini lanjut ke tutorial yang ke-6, yaitu dia nested. Ya, kita mau belajar percabangan nested. Oke, langsung aja di sini kita tulis ya. Kita buat P. Kita kasih di sini 6 titik. Percabangan bersarang. Nah, maksudnya percabangan bersarang itu jadi di dalam percabangan itu masih ada percabangan lagi. Jadi ya di dalam percabangan tuh ada cabangnya lagi, teman-teman gitu. Jadi oke, langsung aja kita mulai di sini. Jadi kita bentuknya kayak mau buat input email sama password gitu. Ya, ditonton aja ya. Oke, input kita di sini pakai input type-nya karena kita mau buat form kayak email, nanti kita tulis tipe infonya email, kemudian kita kasih value-nya masih kita kosongin dulu, kemudian kita kasih ID ya, biar nanti kita kasih ID-nya email. Oke. Garis miring kita kasih BR biar nanti ada jedanya. Kemudian kita buat input yang kedua, input tentang nanti password ya. Password kita kasih value juga. Value-nya kita kosongin dulu, kemudian kita kasih ID-nya apa, yaitu ID-nya password, kemudian kita kasih slash, kita kasih BR lagi. Oke, kemudian kita kasih input lagi, input one click ya. Di sini kita tulis, ini kan teks, kita hapus aja. Jenis inputnya itu on click. Nah, ini on click. Nah, kita di sini tulis login. Kasih login. Kemudian kita kasih tipenya apa? Tipenya itu dia jenisnya button ya, guys.
button karena kita nanti bentuknya button, kemudian kita kasih value yaitu value-nya kita kasih login slash, kasih br juga di sini, br. Oke. Udah, kemudian kita buat p di sini, kita kasih id biar nanti dipanggil dia mau ya. ID-nya itu nested. Karena kita belajar percabangan nested, jadi kita kasih percabangan nested. Oke. Nested. Oke. Ctrl S. Nah, kita buka si JS-nya. Nah, di sini udah aku siapin syntax branching nested. Kita buat satu variabel. Kita buat variabel sebuah user ya. Jadi user itu dia bakal nanti punya apa aja isinya, yaitu nama. Yang pertama kita kasih nama. Namanya pakai namaku aja ya. Namanya Wida Mudrika. Oke. Namanya Wida Mudrika. Oke. Selanjutnya kita kasih emailnya. Emailnya pakai ini aja, misalnya admin. Enggak, pakainya Mudrika aja. mudrika@gmail.com. Kemudian kita kasih variabel yang lain, yaitu kita kasih password dari si ini ya, si email misalnya 1 2 3 4. Kita kasih role dia sebagai admin. Oke. Kemudian kita ke bawah. Nah, kita mulai buat function untuk si login ya. Kita buat function login. Tanda kurung kita buat Oke. Kemudian kita mulai buka kurung Kurawa. Oke, di sini kita mulai buat variabel email. Var email sama dengan dokumen get element by id. ID emailnya tadi apa? Kita buka di sini ID emailnya itu ID-nya email. Kita panggil di sini email. Oke, kita di sini value. Kok gini ya? Kasih value. Nggak mau. Value. Oke. Kita tutup di sini, kemudian kita kasih ini var emailnya udah, kemudian var passwordnya ya. Passwordnya itu dokumen get element by id, get element by id. Nah, tadi ID passwordnya itu apa? Kita buka di sini, yaitu password. Kita tulis password di sini. Password. Oke, di sini kita value. Oke. Kemudian kita tutup. Oke. Udah ya, variabelnya udah ada. Sekarang kita tinggal buat si branching-nya. Kita pakai if. Oke, kita ini dulu. If apabila si users
email itu sama dengan email, maka yang akan terjadi adalah oke, kita ini dulu ya. Oke, kita kasih. Jadi kan ada dua ini ya, ada dua seleksi. Yang pertama emailnya betul, terus yang kedua itu dia passwordnya juga harus betul. Kita kasih ini buat untuk ngecek si user passwordnya ya. Kita tulis users dot password itu harus sama ya, harus sama. Kita buka kurung kurawa lagi. Nah, kemudian si user role-nya juga harus benar. User role-nya juga harus betul. Apa? Yaitu admin. Oh, sorry guys. Di sini salah, ada salah. Oke, di sini usernya kasih kita if user role admin. Oke. Jadi yang pertama dicek itu si email. Emailnya betul, bisa lanjut ke sini, ke passwordnya betul. Oke, lanjut. Kalau passwordnya betul, kita lanjut ke si user roles-nya, adminnya betul. Kalau misalnya betul, yang akan muncul itu teks seperti ini. Yang akan muncul itu kita di sini pakai alert. Alert, selamat datang. Selamat datang. Kita kasih plus. Oke, selamat datang. Kita sini kasih username ya. Users name. Oke. Ini kalau misalnya betul semua. Tapi kalau misalnya ini kan passwordnya, kita kasih ini satu garis lurus, set. Kita kasih else. Jadi kan bisa ada kondisi si emailnya benar, cuman passwordnya nggak benar. Nah, kalau misalnya passwordnya nggak benar, ini nanti ada alert, pemberitahuannya sama, yaitu kita kasih di sini kesalahan autentikasi. Oke, kemudian ini kalau misalnya itu ya, jadi kan ada pengecekan nama emailnya, kemudian pengecekan passwordnya, kemudian pengecekan role-nya. Kalau misalnya emailnya benar, passwordnya benar, use role-nya benar, yang akan muncul itu alertnya ini selamat datang plus nama username. Tapi kalau misalnya dia emailnya sudah betul dan ternyata si si passwordnya salah, nah nanti akan ini kesalahan autentikasi. Nah, kemudian di sini kita kasih lagi, kita kasih else. Nah di sini kalau misalnya kita kasih alert, kalau misalnya password email sama passwordnya salah, nanti alert ini yang muncul. Sini kita kasih kesalahan autentikasi. Nah, kenapa kita samain? Ini tuh untuk menjaga keamanan. Gitu ya. Oke, coba apakah codingan kita ini benar? Semua codingan yang cukup panjang. Oke, jadi aku jelasin sedikit lagi ya. Jadi di sini kita akan mau buat kayak input email sama password. Nah, di sini tuh ada, jadi kan variabel yang udah kita buat itu ada nama, ada email, ada password, sama ada role. Nah, yang pertama, if user email. Kalau misalnya emailnya benar,
Dia lanjut ke tingkat berikutnya, pengecekan passwordnya. Passwordnya benar, lanjut ke pengecekan selanjutnya. Kalau misalnya ini dua-duanya benar, maka yang muncul itu akan selamat datang. Tapi ketika si emailnya benar, cuman passwordnya salah, yang akan muncul si ini. Tapi kalau misalnya si email salah, udah dari email salah, maka yang akan muncul ini. Oke, coba kita Ctrl S, kita ini Ctrl S juga, kita open with live server. Ini tadi masih yang masukin itu ya. Coba 78. Oke, ini codingan yang sebelumnya. Kemudian nah di sini. Ini kan email. Tadi kita pakai email itu mudrika@gmail.com. Kemudian sana itu 1 2 3 4. Login. Nah, selamat datang undefined. Oke, kenapa undefined? Kenapa nggak namanya yang salah? Berarti di sini ada yang salah. Ini ya, harusnya di sini betul ya. Apa yang salah? User. Oh. Nama user name. Oke, harus sama ya. Kita Ctrl S. Kita buka lagi, open with live server. Oke, ini selalu muncul ya. Ini 78. Oke, nah kita tulis di sini tadi mudrika@gmail.com. Kemudian di sini kita 1 2 3 4 login. Nah, selamat datang Wida Mudrika. Jadi udah betul ya, kira-kira itulah 6 percabangan. Ada if else, switch case, ternary, sama bersarang. Oke, kurasa udah cukup sampai sini ya. Videonya udah panjang. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.